Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Seorang letnan kolonel di samping kepala Tian juga buru-buru mengikuti jalan, lalu memperkenalkan diri pada Lin Yu dan yang lainnya. Namanya Fan Yan, kepala bagian logistik. Lin Yu dan Ani buru-buru mengangguk dan menyapanya. Kepala Tian, saya ingin bertanya bagaimana keadaan di sini sekarang. Apakah jumlah orang yang terinfeksi virus ini meningkat setiap hari? Setelah menyapa, Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya kepada kepala lapangan. Ya, apakah itu di desa terdekat atau di kamp militer kami, jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat. Tian Souchang mengangguk dan berkata dengan wajah cemas, terlebih lagi, kondisi orang yang sakit semakin buruk. Dibutuhkan waktu seminggu bagi pasien untuk mengembangkan ruam dan koma, tetapi orang yang terinfeksi pada dasarnya ini akan terjadi sehari setelah infeksi. Ya, dan angka kematian akibat penyakit ini terlalu tinggi. Banyak orang meninggal setiap hari, sehingga membuat panik orang. Fan Yan berkata tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tak heran penduduk desa ini datang untuk membuat masalah. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, dan ekspresinya sangat serius, lalu memandang kepala Tian dan Fan Yan, dan berkata dengan nada hormat, dalam hal ini, dua kepala suku dapat berdiri di sini dan tidak pergi. Sungguh terhormat. Rekan-rekanku sedang melawan penyakit di sini. Bagaimana kita bisa menjadi desertir? Kepala Tian tampak kosong, dan berkata dengan nyaring. Artinya, kita tidak bisa meninggalkan rekan-rekan kita. Selain itu, bagaimana virus ini datang dan bagaimana penularannya belum diketahui. Bagaimana kita bisa pergi? Jika kita keluar dan tidak sengaja membawa virus, berjaga-jaga. Jika menyebar ke orang luar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fan Yan dengan cepat setuju dan menjelaskan, karena kita telah menerapkan mekanisme blokade yang komprehensif, tentu saja tidak ada yang bisa keluar. Karena sekelompok tentara dan orang tidak bisa keluar, mereka tidak terkecuali para perwira ini. Lin Yu tidak bisa menahan rasa kagum ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Jelas, dia tahu bahwa kepala Tian, kepala Fan Yan dan pejabat lainnya telah memutuskan untuk mati, dan siap untuk hidup dan mati bersama kelompok tentara dan warga sipil ini, dan kasih sayangnya kepada mereka tiba-tiba meningkat pesat. Hei, virus ini terutama ditularkan melalui darah. Masuk akal bahwa setelah menguasai sumber makanan dan air, tidak mungkin melanjutkan infeksi dalam skala besar seperti itu. Ani mengerutkan kening dan berkata. Lin Yu mengangguk, dan kemudian kepala Chong Tian bertanya, apakah para prajurit sering keluar baru-baru ini? Tidak. Kepala Tian segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ini masalahnya, bagaimana mereka bisa diizinkan keluar? Latihan dan senam pagi baru-baru ini telah berhenti, dan pasien saja tidak dapat merawat mereka. Itu menunjukkan bahwa inang yang membawa virus ini pasti memiliki mobilitas yang sangat kuat, dan ia adalah spesies yang dapat bergerak mengelilingi manusia. Lin Yu sedikit mengernyit, menatap burung tak dikenal yang terbang di kejauhan, dan bergumam, sepertinya penyelidikan kita jauh lebih sulit sekarang. Di gunung yang dalam dan hutan tua ini, burung cahaya tidak tahu ada berapa spesies. Sedangkan untuk reptil dan serangga terbang lainnya, jumlahnya tidak terhitung, yang sangat menambah kesulitan penyelidikan mereka. Berbicara, dia melirik penduduk desa di sebelahnya, segera berjalan ke arah mereka, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Yah, sudah lama, cucu lelaki tua itu baik-baik saja, bisakah kamu membuktikan bahwa aku tidak berbohong?" Sekelompok penduduk desa segera saling memandang, dengan ekspresi aneh di mata mereka. Beberapa dari mereka kewalahan oleh keterampilan medis Lin Yu, karena selama periode waktu ini, cucu lelaki tua itu tidak dapat membantu tetapi tidak ada yang terjadi,
dan ekspresinya menjadi lebih santai. Ini pasti menyakitkan. Performa berkurang. Pada saat ini, kepala botak itu keluar dari kerumunan dan berteriak pada Lin Yu, "Ya, cucu lelaki tua itu belum mati, tetapi dia juga belum bangun. Siapa yang tahu jika penyakitmu sembuh untuknya? Mungkin setelah 1 atau 2 hari, dia meninggal lagi, maka ini tidak berbeda dengan tidak ada obatnya." Iya, tidak ada bedanya dengan tidak ada obatnya. Cukup hidup 2 hari lagi. Lebih baik mati seperti ini. Jika Anda ingin saya mengatakan lebih baik mati lebih awal dan melahirkan. Itu dia, lebih baik mati jika kamu hidup dan ketakutan sepanjang waktu. Kalau ku bilang aku masih harus percaya pada Dewa Gunung, hanya Dewa Gunung yang bisa menyelamatkan kita. Sekelompok penduduk desa tidak bisa tidak membicarakannya. Situasi cucu lelaki tua ini telah membaik, tetapi jika dipikir-pikir, itu tidak masuk akal. Lagi pula, bukankah itu masih mati? Lin Yu memelototi pria botak itu dengan sedikit kesal, dan dengan sabar menjelaskan kepada semua orang, "Dengarkan aku, cucu lelaki tua ini hanya bisa hidup paling lama 5 atau 6 hari, tapi seperti apa dia? Saya juga telah melihat bahwa tidak mudah untuk hidup lebih lama beberapa hari ini. Jika penyakitnya lebih ringan, tidak apa-apa untuk hidup 1 bulan ekstra setelah saya dirawat. Bagaimanapun, saya akan hidup 1 hari lebih lama." Berharap. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, mereka menjadi tenang, mengerutkan kening, penuh perhatian. Lebih lanjut, saya memberitahu semua orang bahwa selama kita menemukan sumber penularan virus ini, yaitu inang yang membawa virus ini, kita dapat menemukan obatnya, dan kemudian kita dapat menyembuhkan semua orang sepenuhnya. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dan dengan bantuan orang-orang kita, saya yakin kemungkinan menemukan inang virus ini akan sangat meningkat. Jadi untuk bertahan hidup, satu-satunya cara bagi kita adalah bersatu. Bekerja sama satu sama lain." Ya, saudara-saudara, Anda selalu berkata bahwa Dewa Gunung yang menyebabkan bencana, tetapi Anda telah membunuh begitu banyak sapi dan domba hari ini untuk menyembah Dewa Gunung, itu tetap tidak berpengaruh. Kepala Tian juga berdiri dan berkata dengan getir, "Saya mohon Anda untuk mempercayai Tuan He dan mereka sekali. Jika mereka tidak membantu kami, mengapa mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini?" Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka segera mulai berbicara, dan banyak orang menganggukkan kepala, tampaknya menyetujui kata-kata Tian. Kepala desa tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia mengetuk pipanya ke batu, berjalan keluar perlahan dan berkata kepada Lin Yu, "Nyonya, keterampilan medis Anda sangat bagus. Kami dapat mempercayai Anda untuk sementara, tetapi Anda dikatakan bahwa kami perlu menemukan sumber racun untuk menyembuhkan kami. Lalu jika Anda mencari seumur hidup, akankah kami menunggu dengan Anda seumur hidup? Pada saat itu, maka kita semua akan mati." "Tidak, kepala desa tua, aku lebih cemas darimu." Wajah Lin Yu sedih, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Qingmei, yang terbaring di ranjang rumah sakit sangat lemah, mengepalkan tinjunya, dan meyakinkan kepala desa tua dengan suara yang dalam, "Saya juga memiliki kerabat yang sama sakitnya dengan penduduk desa. Dalam hal kerabat yang lebih baik dari hidup saya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan rencana pengobatan untuk menangani virus ini secepat mungkin." Kepala desa tua menatap mata Lin Yu dengan penuh ketulusan dan kesedihan. Dia ragu-ragu sejenak dan menegaskan bahwa Lin Yu tidak berbohong. Kemudian dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, saya percaya Anda, katakan saja, bagaimana kita bisa bekerja sama? Kalian." Lin Yu, Ani dan yang lainnya segera mengangkat semangat mereka ketika mendengar kata-kata kepala desa tua, dan hati mereka tiba-tiba lega. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selama penduduk lokal ini bersedia membantu mereka, mereka akan setengah berhasil.
Kemudian Lin Yu menjelaskan kepada kepala desa apa yang dia butuhkan untuk dilakukan oleh penduduk setempat. Sebenarnya sangat sederhana, hanya penduduk lokal yang mengetahui medan dan tumbuhan serta hewan setempat yang menjadi pemandu dan mengarahkan mereka untuk menyelidiki gunung tersebut. Oke, ini tidak masalah. Selama kamu benar-benar membantu kami pasti akan membantumu dengan sepenuh hati. Setelah mendengar permintaan Lin Yu, kepala desa mengangguk dengan penuh semangat. Saya akan dapat memilih sekelompok pemain yang cocok dari orang-orang ini sebentar lagi. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa membantu kami menemukan seseorang. Ayo bersiap, dan ayo berangkat sebentar. Lin Yu berkata sambil tersenyum gembira dan mengangguk. Oh, Tuan He, ini tidak oke. Sekarang sudah lebih dari jam 2 siang. Tidak akan lama lagi hari akan gelap. Di sini tidak lebih gelap daripada di luar, hutan tua di pegunungan. Ketika Kepala Tian mendengar bahwa Lin Yu akan memasuki gunung sekarang, dia buru-buru memanggilnya, meskipun saat itu musim panas dan saat itu gelap, langit lebih gelap di pegunungan jauh lebih awal daripada kota karena bayangan pepohonan. Bisakah berkemah di pegunungan? Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk bertanya kepada kepala desa tua. Dia sekarang sedang terburu-buru, berharap untuk menemukan sumber virus secepat mungkin, dan merumuskan rencana medis agar dia dapat kembali untuk menyelamatkan Ye Qingmei. Oleh karena itu, dia sangat cemas secara emosional dan benci harus makan atau minum atau tidur, jadi dia segera pergi ke gunung untuk menyelidikinya. Tidak pernah. Ketika kepala desa mendengar bahwa Lin Yu berencana untuk berkemah di pegunungan, kulitnya langsung berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, ini tidak lebih dari sebuah kota, ini adalah gunung dalam dan hutan tua yang khas. Ada banyak hewan liar di hutan, hanya nyamuk dan serangga beracun. Semut, cukup, jika Anda tidak sengaja mendapat gigitan, Anda harus masuk. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, dia sama sekali tidak peduli dengan serangga beracun ini. Tuan He, Anda tidak takut, lalu Presiden N dan para lesbian mengikuti berkemah seperti ini, tidak begitu bagus. Melihat keinginan Lin Yu, Kepala Tian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan membujuknya. Ya, Tuan He, Anda akan tinggal di barak kami malam ini. Izinkan kami memberitahu Anda beberapa situasi tertentu, dan kemudian kami akan membahas rencana penerapan khusus. Tidak akan terlambat untuk naik gunung besok. Fan Yan mengikuti untuk membujuk. Lin Yu berbalik dan melihat ke arah Ani dan yang lainnya di belakang ketika dia mendengar ini. Dia terlalu cemas sekarang, tetapi melupakannya. Meskipun dia ingin pergi ke gunung sendirian, bagaimanapun juga, dia dan Ani datang jauh-jauh. Itu tidak terlalu bagus, jadi dia tidak memaksa, mengangguk dan berjanji untuk masuk gunung lagi besok pagi. Sore harinya, Kepala Tian secara khusus mengatur jamuan makan untuk Lin Yu, Ani dan yang lainnya pada saat yang sama. Ia memanggil sekelompok penduduk desa yang dipilih oleh kepala desa tua dan kepala desa tua untuk memimpin jalan, karena organisasi XS juga datang membantu. Jadi mereka juga diundang, dan pada malam hari, sekelompok personel Asosiasi Eropa juga bergegas ke barak dan menghadiri jamuan makan. Namun, Lin Yu tidak tahu banyak tentang orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa, dia tidak mengenal siapapun kecuali kruman. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan kelompok orang ini. Tetapi orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa ini terus mencari di sini, mengamati Ani, tampaknya mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang wakil presiden dan pesaing Asosiasi Medis Amerika yang terkenal. Asisten Ani memandang orang-orang dari organisasi XS dan Asosiasi Medis Eropa, dan berkata dengan sedikit jengkel, kami akhirnya membujuk penduduk setempat untuk membimbing kami, tetapi mereka mengambilnya. Tidak masalah, sebaiknya mereka membantu menemukan sumber virus. Lin Yu tersenyum lebar, tidak peduli siapa yang dapat mengetahui sumber infeksinya,
adalah hal yang luar biasa untuk memberi selamat kepadanya, karena dia hanya peduli tentang keselamatan Ye Qingmei, bukan bonus besar yang diberikan oleh keluarga Rothschild. Siapa yang ada di tangan? Dia, menurut usulan Anda, saya telah membagi 2 ahli asosiasi kita menjadi 3 kelompok. Jika saatnya tiba, kita akan bertindak secara terpisah. Annie menulis dan menggambar di buku catatan yang dibawanya, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yu dengan ragu-ragu, "Adapun aku, bolehkah aku membentuk tim denganmu?" "Baik." Lin Yu mengangguk dan setuju dengan santai, memutar pena di tangannya, menatap peta topografi di tangannya tanpa berkedip. "Presiden, biarkan aku pergi bersamamu," kata asisten Annie gelisah. "Tidak, kamu memiliki tugas yang lebih penting. Kamu tetap di barak dan memantau situasi kita masing-masing. Begitu salah satu dari kita mengalami kecelakaan, ingatlah untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan kita segera." Annie menoleh dan berkata kepadanya, "Pada saat itu, masing-masing dari kita akan memiliki sistem penentuan posisi GPS sehingga Anda dapat memastikan lokasi kita." "Annie, bagaimana kalau kita pergi menyelidiki area ini besok?" Lin Yu mempelajari peta topografi sebentar, mengambil pena untuk menggambar rute di peta, dan menandai panah. "Di mana? Coba saya lihat." Kepala desa tua datang dengan rasa ingin tahu, "Sebaiknya saya mengatur panduan untuk Anda sesuai dengan situasi spesifik." Lin Yu menyerahkan peta topografi di tangannya. Setelah melihat daerah dan arah yang digariskan oleh Lin Yu, kepala desa tua itu tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan berkata dengan cemas, "Tidak, jangan di sini. Kamu tidak bisa pergi ke sini." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.